Hari pertama pembunuh bayaran terbaik seluruh Korea ini memulai misi tidak biasa di sekolah. Baru saja masuk kelas, dia langsung membuat guru kelasnya merinding setengah mati karena meminta rokok. Untungnya, sang guru memilih mengabaikan kelancangan murid baru itu dan memintanya segera memperkenalkan diri kepada kelas. Dia memperkenalkan diri sebagai Ryu Kang-min. Hanya seorang murid tindahan membosankan yang tidak akan dipedulikan siapapun di kelas. Beruntun, ada sekelompok berandalan sekolah yang mendadak tertarik dengan nyalinya. Tidak butuh waktu lama, Kang Min sudah asyik nongkrong sambil merokok bersama mereka layaknya seorang profesional sejati, membuat para preman itu langsung menyukainya. Si bos geng langsung bertanya apakah dia pindahan dari Daejeon dan bagian dari geng terkenal di sana. Kang Min meladeni obrolan mereka, berpura-pura memiliki hubungan dekat dengan para bos dunia bawah demi menyenangkan kelompok preman itu. Mengira dia adalah anggota geng tangguh sama seperti mereka. Mereka langsung menawarkannya kesempatan berharga untuk berteman. Kang Min pun langsung menyetujui tawaran pertemanan baru itu. Teman pertamanya ternyata sekumpulan anak nakal. Lalu malam hari pun tiba. Saat dia sedang santai berjalan pulang, ketenangannya mendadak terusik. Gadis berandalan dari geng tadi tiba-tiba muncul dan mencengkeram erat lengannya. Hyun memperkenalkan dirinya sekali lagi. Sementara Kang Min memilih menjawab singkat bahwa dia ingin segera pulang karena sangat lelah menjalani hari pertamanya. Sambil menggoda manja, Hyun menawarkan tempat yang pas untuknya beristirahat. Kini, mereka sudah berada di kamar Hyun. Di atas ranjang, Hyun merangkak manja sambil berbisik apa yang ingin mereka lakukan duluan. Bahkan sang pembunuh andal pun dibuat bingung sejenak. Sebelum akhirnya sadar ada 3 pria lain sedang merekamnya dari balik lemari. Anak buah Hyun tertawa puas, mengejek si anak baru yang mengira sedang mendapat keberuntungan. Demi mempermalukannya lebih jauh dan merekam momen memalukan itu, para berandalan langsung merobek paksa seragam milik Kang Min. Sontak mereka langsung shock karena tubuh di balik seragam itu sangat kekar, serta dipenuhi deretan bekas luka pertarungan mengerikan. Bukti nyata mereka telah mengusik orang yang salah. Untuk memahami mengapa seorang pembunuh bayaran legendaris bisa terjebak bersama sekumpulan preman amatir kelas tere, mari mundur sejenak. Sebenarnya, Ryu Kang-min bukanlah anak SMA biasa. Dia adalah sosok pembunuh bayaran legendaris dengan julukan mematikan Ace of Spades. Dia bekerja untuk grup Bala, sebuah organisasi kriminal raksasa yang bersembunyi dengan cerdik di balik bisnis kasino hotel mewah. Hingga suatu hari, organisasi Bala memberinya sebuah misi final yang terbilang sangat istimewa. Tugas kali ini terbilang hampir mustahil karena dia wajib melacak target tanpa dibekali informasi identitas penting apapun. Satu-satunya hal yang dia tahu hanyalah nama sang target, yaitu Lee San. Kang Min awalnya ingin menolak, tapi mereka menawarkan imbalan yang jauh lebih menggiurkan dari uang. Sebuah kebebasan penuh seumur hidupnya. Jika berhasil, dia bisa terbebas selamanya dari kendali mengerikan organisasi kriminal tersebut. Sesuatu yang sudah lama sangat dia inginkan. Keluarganya tidak akan lagi hidup terancam bahaya, serta keselamatan orang-orang tercintanya tidak akan lagi dijadikan alat oleh organisasi Bala untuk terus mengendalikannya. Karena itulah, dia menyamar sebagai murid tindahan biasa, menyembunyikan statusnya sebagai pembunuh elit hanya demi memburu keberadaan sang target. Kembali lagi ke momen menegangkan saat dia memamerkan tubuh penuh bekas lukanya. Kang Min selalu memegang teguh prinsipnya untuk tidak pernah melukai orang-orang tidak bersalah. Tapi karena mereka yang memulai serangan ini, rencana cadangan harus segera dijalankan untuk mendekati target utamanya. Pertama, buat membalas tamparan kecil tadi. Kang Man mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu menampar wajah bajingan ini sampai jiwanya melayang pergi. Bocah ini menamparnya sangat keras, sampai panel manhwanya langsung berubah jadi lembar hitam putih. Dan rasanya tidak akan mengejutkan kalau korbannya tidak bisa lagi melihat dengan lurus setelah ini. Ekspresi wajah Hyun benar-benar sangat epik. Gadis ini bersama preman sok jagoan lainnya langsung melongo dengan rahang yang jatuh ke lantai. Padahal Kang Man cuma ingin memakai cara mudah dengan membangun identitas palsu. Dengan begitu, dia bisa memancing semua orang jahat untuk menyerangnya duluan. Misi sebenarnya, habisi mereka semua. Sekarang setelah mangsa pertamanya pingsan berdiri, Kang Man dengan sopan menyuruh orang berikutnya maju.
berharap bisa mencoba pendekatan berbeda dengan teman-teman barunya. 6 tahun lalu di Pulau Kosong milik Bahtala, ada program pelatihan yang sangat kejam bagi para pembunuhnya. Sebagai contoh, bocah kita ini ditenggelamkan ke air dengan rantai yang melilit tubuhnya. Nyaris saja menjadi umpan hiu. Kang Man dilatih di fasilitas ini dengan mempertaruhkan nyawanya, dan 8 menit sudah berlalu. Paru-parunya nyaris meledak karena sudah mencapai batas. Hasilnya, dia lolos tepat pada waktunya. Meskipun nyawanya hampir saja melayang dalam prosesnya. Pengalaman traumatis itu mengubah pandangannya tentang dunia nyata. Dan dia bertahan dengan percaya bahwa ajalnya memang belum tiba. Tapi itu baru dugaannya saja, karena sedetik kemudian sebuah pistol sudah mengarah tepat di atas kepalanya. Waktu miliknya sudah habis. Dia benar-benar mengira akan mati di sana dan menyusul neneknya ke alam baka. Tapi tepat ketika kalian mengira ini akhir dari hidup Kang Man, Bun, ada plot twist. Keadaan mendadak berbalik saat bocah muda ini berdiri tegak sambil menodongkan senjata ke arah pria itu. Ditambah tiang bendera yang menghancurkan tangan lain si pembunuh terlatih. Sang pembunuh justru senang melihat kemampuan luar biasa bocah itu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai senjata. Kang Man bahkan tidak bergeming sedikitpun saat moncong pistol diarahkan tepat ke wajahnya. Hal itu membuat kita bertanya-tanya, apa dia memang pernah benar-benar kesulitan bertahan hidup? Lucunya, bocah itu menjawab bahwa dia jauh lebih pintar daripada seekor cumi-cumi bodoh. Ucapan itu langsung menyinggung cumi-cumi lucu yang sedang bertengger di pundaknya. Tembakan pertama yang dilesatkan si pembunuh tadi ternyata cuma peluru kosong. Dari situlah dia tahu bahwa situasi ini tidak sesederhana kelihatannya. Setelah tembakan kosong itu, barulah sisa peluru di dalam pistol diisi peluru tajam. Artinya ini pertarungan hidup mati. Dan begitulah cara Kang Man menyelesaikan pembunuhan pertamanya dengan ledakan. Negara Korea Selatan jauh lebih damai. Sangat berbeda dari lingkungan mengerikan tempat bocah ini dibesarkan. Sementara lawan-lawannya yang sedang dia hadapi saat ini cuma sekelompok anak sekolahan yang sok jagoan dan sok keras saja. Membunuh mereka tidak ada gunanya, makanya Kang Man memilih bermain sedikit lebih aman saja. Langkah pertama untuk mengamankan posisinya adalah dengan mencari alasan yang tepat. Caranya yaitu dengan memunguti kancing-kancing bajunya yang lepas. Dia harus memastikan perkelahian ini terlihat seperti kesepakatan suka sama suka dari kedua pihak. Di saat dia sibuk mengumpulkan kancing, seorang preman sok berani mengambil alat pemadam api untuk menghantam kepalanya. Tabung pemadam itu dihantamkan sekuat tenaga dan mengenai sasaran. Membuat bocah itu sombong di awal. Tapi rasa percaya diri itu langsung sirna saat dia tahu apa yang terjadi. Kang Man menangkap tabung pemadam api itu hanya dengan satu tangan kosong. Kekuatan genggamannya luar biasa sampai bisa meremukkannya. Membuat tabung besi itu mengempis seperti tanah liat. Karena sedang merasa baik hati hari ini, dia pun mencengkeram wajah bocah itu. Sambil menjamin bocah brengsek ini bakal dapat santunan asuransi kesehatan yang melimpah. Kang Min menghajar orang itu habis-habisan di depan semua orang. Cara jitu bikin kesan yang tidak terlupakan. Biar bayangan murid pindahan baru ini terus menghantui kepala mereka selamanya. Tapi omong-omong, kasur Hayong jadi hancur gara-gara aksi kasarnya itu. Wajah si target sampai ambles setengah ke kasur. Bikin Hayong bingung setengah mati melihat kekacauan ini. Sementara si pembunuh santai melenggang melewati mereka, cuma berniat menanyakan satu hal kecil. Cewek yang tadinya mau mempermainkannya mendadak menutupi wajah. Berakting sok polos seolah tidak pantas untuk dipukul. Sangat lucu, karena cowok di sebelahnya mendadak bertingkah sama manisnya demi mencari aman. Ya, siapa juga yang tidak takut setelah melihat gengnya dibantai habis. Lagi pula, Kang Min penasaran dengan satu teman lagi yang biasanya selalu ikut mereka. Orang yang belakangan ini tidak pernah kelihatan lagi di kelas. Dia cuma ingin tahu lokasinya. Tapi begitu mereka mulai protes sedikit saja, tatapan tajam si pembunuh langsung membuat mereka lari ketakutan. Sederhana saja mereka tahu. Jawab apapun tetap bakal berujung babak belur di tangan monster ini. Si target buru-buru membanting pintu. Tapi si malaikat maut tetap melangkah tenang sambil berjanji tidak akan menyakiti siapapun. Tentu saja itu terdengar persis seperti pembunuh berantai yang berjanji tidak akan menusukmu. Setengah mati. Menariknya, jagoan kita malah kebingungan
karena tidak mendapati siapa-siapa di dalam toilet. Begitu dia melangkah masuk, mendadak musuh muncul dari belakang sambil mengalungkan pipa bisikal. Leher Kang Min. Sambil sesumbar kalau tadi dia cuma pura-pura takut. Bakat aktingnya boleh juga. Tapi sayangnya langsung hancur berantakan saat pipa besi itu patah. Begitu saja pada detik berikutnya. Demi meladeni drama akting ini, Kang Min pun membocorkan satu fakta menarik. Dia juga aktor yang andal, dan keahlian khususnya adalah genre laga menegangkan. Setelah mengucapkan kalimat keren itu, dia langsung menghancurkan sisi toilet dengan satu tendangan dahsyat. Dan kemungkinan besar ikut mematahkan rahang si musuh. Ini adalah langkah ketiga dari rencananya. Menanamkan trauma mendalam demi merusak mental lawan sampai hancur. Dan Hyun kini benar-benar ketakutan setengah mati. Rasa percaya dirinya menguap begitu saja saat dia memohon pada temannya untuk kabur menggunakan skuter listrik miliknya. Melangkah santai dari toilet, Kang Min menenangkan mereka dan menegaskan tidak perlu lari kalau dia cuma mau mengobrol santai dengan teman barunya. Hyun ketakutan setengah mati dan mendesak temannya untuk segera pergi. Namun si bos preman malah memegang gagang pintu sambil mulai menyombongkan diri. Mengaku sebagai mantan calon juara andalan dalam turnamen tarung bebas bergengsi. Dulu sekali, dia hampir saja membawa pulang hadiah uang tunai melimpah dengan tangannya sendiri. Namun semua itu gagal gara-gara dia telanjur meremukkan tengkorak kepala lawannya sampai hancur berkeping-keping. Singkat cerita, orang ini cuma mau pamer wibawa seolah dialah makhluk paling berbahaya di tempat ini. Kang Min dengan cermat memperhatikan bagaimana besi pegangan pintu itu hancur hanya dengan sekali remas. Pemimpin preman itu sudah tidak sabar untuk bertarung melawan orang sekuat dirinya. Kang Min hanya menatapnya dengan ekspresi malas sekaligus sedikit merasa kasihan. Sementara si preman berlari kencang menyerangnya, berniat membuat salah satu dari mereka babak belur di lantai. Suara hantaman keras dari pertarungan itu terdengar sangat bising, sampai mengganggu tetangga sebelah yang juga sedang sibuk. Padahal tetangganya sendiri sedang asyik bermesraan dengan pasangannya sampai merasa terganggu. Pemuda bucin ini sedang menikmati hari paling beruntung dalam hidupnya bersama seorang gadis, dan berniat membalas kebisingan itu sampai dinding kamar mereka runtuh. Sayangnya, dinding kamar mereka benar-benar jebol dan melemparkan sesosok tubuh babak belur ke arah mereka. Masih ingat dengan si ahli bela diri campuran tadi? Ya, dia dihajar sampai remuk dan bakal butuh kruk buat jalan. Setelah ketuanya habis, Kang Min sempat-sempatnya mengejak kualitas tembok sekolah yang rapuh ini. Tapi setidaknya, otak komplotan mereka sudah dilumpuhkan. Terakhir ada Hayan yang panik mau kabur, tapi gagang pintunya malah rusak. Sang pembunuh berdiri tepat di belakangnya, penasaran apa yang sedang dia lakukan. Tapi bukannya main kasar, dengan sangat ramah, dia malah membukakan pintu untuk gadis itu. Hayan langsung jatuh berlutut sambil memohon ampun. Rasa takut sudah menguasai dirinya, hingga dia rela melakukan apapun sekarang. Kang Min mengaku bahwa sejak awal dia sama sekali tidak berniat memukulnya. Dia hanya punya satu permintaan kecil darinya. Beginilah caranya mengendalikan situasi. Berlagak bagai malaikat penolong bagi orang yang baru saja dia teror habis-habisan. Si ahli manipulasi tingkat 9000 ini mengusap wajah Hayan, menyuruhnya menjawab semua pertanyaannya. Gadis itu langsung tunduk saat Kang Man menanyakan segala hal tentang salah satu murid kelas mereka yang tiba-tiba menghilang. Di adegan berikutnya, kita berpindah ke sebuah gedung yang sangat kumuh. Tempat ini ternyata adalah markas rahasia dari mereka. Sebuah organisasi mencurigakan yang diam-diam mengeruk uang haram dari situs gelap. Hanya dengan satu video, pendapatan mereka langsung melesat jauh melampaui tahun lalu. Hidup mewah dari menjual privasi orang lain. Seluruh komplotan yang berkumpul di sini terlibat aksi kamera tersembunyi. Mereka mengunggah video ke situs-situs terlarang demi meraih jutaan penonton. Dan ya, video yang mereka bocorkan itu direkam langsung dari sebuah kamar hotel. Sang bos makan dengan lahap sambil bergumam bahwa dunia ini memang sudah gila. Kiamat sudah dekat karena begitu banyak orang yang sangat terobsesi menonton konten sampah seperti itu. Baginya video tersebut adalah karya seni berharga yang sukses mendatangkan tumpukan uang bagi mereka. Salah satu anak buahnya khawatir polisi bisa melacak posisi mereka jika server terus-terusan tumbang, jadi lebih baik mereka segera pindah lokasi.
Namun si bos terlalu santai dan menjelaskan bahwa kiriman videonya dikirim lewat Telegram. Ucapan si bos memang ada benarnya, karena sistem enkripsi aplikasi tersebut sangatlah ketat. Lokasi kantor rahasia. Dia sama sekali tidak peduli. Dia sangat yakin, bahkan Direktur Polisi Federal sekalipun tidak akan sanggup menemukan tempat ini. Di tengah hayalan tingkat tingginya itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu masuk. Tamu misterius datang. Hal itu tentu mengejutkan mereka, hingga sang bos menyuruh anak buahnya untuk segera membukanya. Si botak membukanya dan mendapati seorang pemuda pirang berjaket kelinci yang sedang memegang pistol. Tujuan si pirang ini sangat sederhana, setelah memastikan bahwa dari sinilah semua video kotor itu tersebar luas ke internet. Sang bos merasa heran karena tamu yang datang hanya satu bocah cungkring yang tidak meyakinkan, bukannya sepasukan polisi bersenjata lengkap. Dengan cepat mereka mengepungnya membuat pemuda itu tampak tidak berdaya sama sekali. Beberapa dari mereka menduga si pirang ini bekerja untuk kelompok lain atau mungkin geng Hoisok. Namun pemuda santai ini sama sekali tidak berniat menjawab semua pertanyaan konyol mereka. Dia hanya meminta satu hal, hapus video itu sekarang juga. Raksasa di depannya merasa si pendatang baru ini terlalu lancang. Sementara preman kekar lainnya memutuskan untuk memberi si pirang pelajaran berharga lewat hantaman keras. Orang-orang di sana mengira mereka akan mendapatkan tontonan seru dengan menyiksa pemuda pirang itu. Tapi semua ekspektasi itu langsung hancur ketika saat si pirang merobek paksa daun telinga si raksasa dari wajahnya. Pria besar itu panik sambil berlutut berlumuran darah, mengerang kesakitan karena tidak bisa mendengar lagi. Suara tembakan keras itu bukanlah sebuah kebetulan. Moncong pistol langsung mengarah ke sasaran berikutnya. Si pirang tanpa ragu menembak tepat di kepalanya, menghabisi nyawa orang kedua dalam sekejap. Sekarang, tinggal 2 orang mengepungnya. Kelompok berandalan yang tadinya merasa paling tangguh kini gemetar ketakutan melihat moncong pistol biasa. Dia menyeka sisa darah para korban dari wajahnya. Pria itu mengulang permintaannya dengan sangat tenang, menuntut video itu segera dihapus. Bukannya sadar situasi, si bos serakah malah tetap keras kepala. Satu orang lagi mencoba memiting si pirang dari belakang, tapi langsung berakhir dengan peluru di kepala. Ini sudah ketiga kalinya dia meminta mereka untuk menghapus video tersebut. Para anak buah itu akhirnya menyadari kalau senjata tersebut hanyalah pistol mainan hasil modifikasi, makanya suara tembakannya terdengar aneh. Seketika si pirang terlihat tidak terlalu berbahaya lagi bagi mereka. Mereka pun langsung merangsak maju dan mengepungnya dari 2 sisi. Masih ingat dengan 2 pistol di balik jaket anak ini? Si kelinci mulai serius, menarik pistol kedua lalu menembak wajah 2 orang sekaligus hingga pingsan. Hanya dalam sekejap mata, 4 orang tanggul sudah berhasil dia lumpuhkan. Si pirang beralih menatap sang bos, yang sedang panik meraup uang dari brankas. Bingung memikirkan, bagaimana pistol mainan sanggup menghancurkan kepala seseorang hingga hancur. Dalam situasi terdesak seperti ini, harusnya dia menelepon polisi. Tapi tentu saja bos kriminal ini tidak bisa melakukannya. Dia mencoba meraih senjata lain. Sayangnya, moncong pistol sang pembunuh sudah menempel dingin di tengkuknya. Menuntut agar rekaman video itu segera dihapus, atau dia akan disembelih tanpa ampun layaknya babi-babi lainnya. Sang bos bertanya, apakah dia harus menghapusnya? Tapi metode penghapusan tidak penting bagi si pirang. Dia hanya ingin rekaman itu lenyap sepenuhnya dari internet. Namun, yang membuat si bos penasaran adalah, mengapa anak ini sampai nekat begini? Atau mungkinkah dia pembunuh bayaran sewaan? Bagian terkocaknya, si pirang secara mengejutkan membocorkan kalau pria bugil yang terekam dalam video bocoran mereka adalah dirinya sendiri. Dan dia sangat kesal karena orang-orang bisa melihat aset pirang pribadinya terpampang jelas. Hanya karena alasan konyol itu, dia langsung meledakkan isi kepala si bos. Sangat bisa dimaklumi sih, sebuah alasan mengamuk yang sangat valid. Mari kita kembali ke kediaman Kang Min, yang sedang terjaga larut malam untuk bekerja di ruang bawah tanah rahasianya. Kepemilikan senjata api itu ilegal di negara ini, jadi untuk menggunakan senjata, seseorang harus memodifikasinya agar tidak terlihat mencurigakan sama sekali. Saat senjata tiruan itu dirakit kembali, yang tercipta adalah alat pembunuh yang sangat mematikan. Keesokan harinya di sekolah, pria perokok kita
sekarang resmi memiliki antek-antek pemberi obat rokok. Dia bahkan menjadikan pemimpin geng di sana sebagai asisten pemantik api pribadinya. Urusan asbak sudah ada berandalan lain yang menyiapkannya. Heian merasa bingung, mengapa dia mendadak mengumpulkan mereka semua di tempat ini. Ini karena Kang Min sangat tertarik untuk menuntaskan obrolan kemarin tentang murid misterius yang tidak pernah masuk kelas. Seketika, raut wajah mereka berubah tegang. Mereka semua menatapnya dengan tatapan penuh keterkejutan. Heian hanya terdiam membisu, dan itu sudah cukup menjadi jawaban bagi pemuda kita. Dia menyadari kalau sesuatu yang sangat mengerikan pasti telah menimpa teman mereka tersebut. Kini saatnya kita menguak masa lalu si berandalan pirang ini. Dulu, ternyata sekumpulan anak muda ini sering pergi ke klub menembak. Heian belajar banyak hal tentang menembak dan membongkar pistol. Tapi dia sangat ingin memenangkan sebuah hadiah khusus. Boneka kucuri kacau. Jadi si pirang akhirnya turun tangan sendiri dan bertindak sebagai penembak. Jitu di kelompok mereka. Perkenalkan Yang Hyun-soo, siswa kelas 1 SMA yang baru saja kembali bersekolah. Pose cowok itu kelihatan profesional banget. Padahal dia akting seolah baru pertama kali menembak. Tembakannya hampir selalu tepat sasaran, menjatuhkan semua target dalam sekejap mata. Bikin teman-temannya melongo melihat skill kelas 2-nya. Bakat menembak gila yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Untungnya, Hyun-soo berhasil mendapatkan boneka untuk si cewek, yang dengan senang hati bakal membalas jasanya lewat cara tersendiri. Satu godaan tipis saja sudah cukup membuat otak cowok itu korsleting. Bayangan soal hadiah manis itu sukses membuat Hyun-soo kegirangan. Dia sampai heran sendiri kenapa menembak bisa seasik ini, sambil terus memasang tampang mesum. Kembali ke masa kini, dia merasa terganggu. Kenapa Kang Min tertarik pada cowok membosankan seperti itu? Padahal dia sudah berusaha setengah mati untuk melupakannya. Jagoan kita tiba-tiba menghampiri dan bertanya apa dia mengidap skizofrenia karena hobi sekali bicara sendiri. Dia merasa agak aneh karena pakaian mereka kebetulan bisa serasi begini. Namun beralih ke topik serius, Hee-an menuntut penjelasan kenapa dia harus dipanggil keluar secara terpisah dari yang lainnya. Untuk menyegarkan ingatan si cewek, dia mengingatkan soal bantuan sederhana yang dulu pernah dijanjikan padanya. Kang Min menyodorkan ponselnya. Tahu betul si cewek pernah bilang kalau area ini adalah tempat paling ramai. Jadi, sekarang dia ingin cewek itu menjadi pemandu pribadi yang menemaninya keliling Seoul. Jiwa pemberontaknya bergejolak, dia sama sekali tidak berniat kooperatif. Setelah semua aksi baku hantam melawan anak-anak sekolah kemarin, permintaan terbaiknya cuma jadi pemandu wisata. Sebagai permulaan, Kang Min mengajak untuk mencari makan terlebih dahulu. Memicu hayalan liar si cewek. Jangan-jangan cowok ini benar-benar menaruh hati padanya karena suatu alasan. Mereka asik berjalan-jalan, tanpa sadar ada sosok misterius yang terus membuntuti dan mengambil foto. Keduanya lalu menuju ke sebuah restoran. Kang Min memesan 80 hidangan sekaligus, membuat si cewek heran apa dia porsi makan raja. Dia bingung karena jelas sekali cowok ini tidak paham cara berkencan yang benar. Namun Kang Min menjelaskan kalau dia memang tidak pernah punya pengalaman berteman seumur hidupnya. Itulah alasannya memilih untuk memesan hampir semua menu demi menyenangkan hatinya. Makin bingung dengan keanehan ini, dia menyuruhnya untuk cepat menghabiskan makanan. Hee-on sendiri sedang menjalani diet ketat, karena tubuh ideal itu jelas tidak didapat gratisan. Tapi sayang juga kalau makanannya mubazir, jadi dia mencicipi sedikit, langsung jatuh cinta. Dan mereka pun hanyut menikmati hidangan. Si penguntit masih terus sibuk mengambil foto dari kejauhan. Berikutnya, mereka pergi bersenang-senang ke kebun binatang. Kang Min tampak kewalahan menghadapi para alpaka, padahal hewan-hewan itu aslinya cukup jinak. Rambutnya sampai dikunyah begitu saja, dan momen konyol itu tidak luput dari bidikan kamera. Tujuan mereka selanjutnya adalah galeri seni. Seni modern memang aneh, bahkan ada kloset yang dipajang sebagai simbol keindahan masa kini. Lebih banyak foto diambil diam-diam, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berfoto berdua. Kang Min berakting layaknya pacar yang mulai lelah, karena harus terus mengambil foto si cewek tanpa henti. Yang bikin dia heran adalah bagaimana memori ponsel cewek itu bisa cepat sekali penuh. Padahal kapasitas penyimpanan di ponselnya itu mencapai 1000 terabita.
Tampaknya dia mengambil sekitar 1 triliun foto setiap hari sampai bisa penuh begitu. Momen ini pun diabadikan sang penguntit niat sekali dia. Malam pun tiba, menutup hari kencan pura-pura yang ternyata cukup mereka nikmati. Kang Min merasa agak sayang karena momen menyenangkan ini harus berakhir. Sebelum pulang, mereka memutuskan untuk menutupnya dengan seru di arena menembak. Tempat ini punya kenangan tersendiri bagi Hayan. Dia tidak bisa melupakan ekspresi bimbang Hyun Soo. Sementara Kang Min diam memperhatikan setiap gerak-gerik gadis itu. Targetnya sederhana, cukup 1 tembakan sasaran dari 10 kesempatan. Kang Min pikir ini permainan yang cukup mudah, tapi sebenarnya tempat ini cuma kedai penipuan. Pistol yang diberikan sengaja dirusak. Bahkan penembak terbaik dari pasukan khusus pun tidak akan bisa mengenainya. Dia mulai berpikir untuk mengajak taruhan. Kang Min menawarkan kesepakatan jika dia bisa melibas semua target dan menang. Dia minta 1 bantuan lagi dari Hayan. Setelah itu, si pembunuh kita mulai menembak dan coba tebak sendiri. Tidak ada 1 peluru pun yang meleset dari sasaran. Si pemilik kedai yang sengaja memberi pistol rusak itu langsung gemetaran. Heran bagaimana bisa semua peluru tepat sasaran. Kang Min bahkan memberi Hayan kesempatan menembak sambil terus memandu postur tubuhnya dari belakang. Momen manis ini juga terekam kamera. Sayangnya, hadiah utamanya cuma boneka ikan buruk rupa. Hadiah juara pertama yang jujur saja agak mengenaskan. Meski begitu, Hayan masih bingung memikirkan bantuan apa yang akan diminta cowok itu nanti. Dia pun mengunggah foto berdua mereka di Instagram, yang ternyata juga merupakan permintaan Kang Min. Sebagai bagian dari rencana keliling kota Seoul, Hayan teringat kembali semua sikap manis Kang Min selama kencan, seperti saat menyeka wajahnya, mengambil foto bahkan tersenyum tulus untuknya. Diperhatikan sedalam itu oleh seseorang membuat jantungnya berdegup kencang dan wajahnya merona merah. Pada akhirnya, Hayan yang jatuh hati. Toh ya, kalian ingat pria yang mengambil semua foto itu? Sekarang dia sedang melihat-lihat foto kemesraan Kang Min bersama gadis impiannya. Setiap momen bahagia yang mereka lewati bersama. Begitu pintu lift terbuka, Hayan dikejutkan oleh sosok yang sangat familiar. Itu Hyun Soo, dan dia menatapnya dengan tatapan tajam seolah Hayan berutang banyak padanya. Dia membawa Hayan ke sudut sepi, menceramahi betapa bahayanya keluyuran di luar saat malam hari. Hayan mempertanyakan maksudnya, tapi Hyun Soo malah mengungkit kembali kenangan lama mereka. Dia mencengkeram lehernya sambil mengenang permainan minum-minum mereka. Saat semua orang mabuk berat, hanya Hayan yang sadar dan mengancam akan membunuh siapa saja yang berani muntah. Orang yang selalu menemaninya adalah Hyun Soo, si pirang yang rajin mencari muka. Namun lambat laun, rasa pusing mulai menguasai mereka. Akhirnya semua ambruk di lantai. Hayan tertidur di ranjang tepat di sebelah Hyun Soo, yang berbisik memanggil namanya untuk memastikan. Si brengsek itu mendekatkan wajahnya, memastikan apakah Hayan benar-benar sudah tidak sadar. Bajingan ini melecehkannya malam itu. Berujung pada laporan polisi yang langsung menghancurkan seluruh masa depannya. Hyun Soo dikucilkan keluarganya dan dikeluarkan dari sekolah. Semua gara-gara laporan tegas dari Hayan. Dan dia tidak menyesal. Baginya, Hyun Soo cuma kriminal pelecehan yang pantas menerima hukuman itu. Tapi si munafik ini masih saja keras kepala. Dia adalah contoh pria baik palsu yang merasa berhak mendapatkan apapun dari perempuan. Dia sangat marah karena mengira Hayan sengaja mendekatinya, menyentuhnya, memberi harapan kosong, lalu melaporkannya tanpa belas kasihan. Si pirang itu yakin bahwa gadis itu yang mengejarnya sejak awal, dan cowok baru yang dia bawa hari ini hanyalah taktik murahan untuk memanasi perasaannya. Memang dasar cowok gila, begitu cemburu dan tidak aman hingga merasa seluruh dunia berputar mengelilingi dirinya sendiri. Hayalan konyol ini terdengar sangat menggelikan bagi Hayan. Tapi Hyun Soo terus saja mengoceh sendiri, mengarang cerita aneh tentang bagaimana Hayan sengaja pergi ke arena menembak dengan cowok lain, hanya untuk memamerkannya. Dia sadar kalau cowok ini memang psiko beneran. Gadis itu langsung menonjok wajahnya sekuat tenaga, sambil memakinya maniak gila yang pantas membusuk di rumah sakit jiwa. Padahal pukulan itu adalah langkah yang sangat berani. Dia lupa kalau lawannya adalah seorang psikopat yang langsung mencabut pistol dan melepas tembakan. Demi memamerkan bahayanya, bajingan itu mendendam padanya seumur hidup. Sejak hari ketika dia dilaporkan,
Dia terus merekam dirinya sendiri demi meningkatkan keahliannya dalam urusan ranjang. Dan sekarang dia siap membuktikan pada gadis itu seberapa hebat dirinya yang sebenarnya. Asli, bajingan ini benar-benar menjijikkan. Karakter paling brengsek di sepanjang cerita sejauh ini. Haeyeon menjerit kesakitan sebelum sebuah kain tiba-tiba membekap erat mulutnya. Terdengar suara familiar Kangman yang merasa kagum karena berhasil memancing keluar Hyunsu secepat ini. Semua berjalan sesuai rencana. Para penguntit itu sebenarnya hanyalah paparazzi sewaan miliknya sendiri. Kelompok yang bertugas mengunggah foto-foto itu ke media sosial agar viral kemana-mana. Mereka adalah orang-orang dari geng Haeyeon sendiri, yang terpaksa menuruti semua perintah Kangman setelah diajar sampai babak belur. Ide utamanya adalah membangun sebuah citra. Citra kalau mereka adalah sepasang kekasih yang sedang bersenang-senang. Meski komplotan ini tidak tahu tujuannya. Mereka merasa sangat aneh melihat Kangman bertindak sejauh ini. Mari kita dengar langsung dari sang pembunuh. Sang pembunuh datang untuk mencari Hyunsu yang sangat sulit dilacak. Sampai-sampai dia harus memakai umpan kekanak-kanakan yang terbukti berhasil. Jagoan kita penasaran, apakah si rambut pirang itu benar-benar sedang terburu-buru? Hal pertama yang ditanyakan bajingan ini kepada Kangman adalah statusnya sebagai pacar Haeyeon. Mengikuti alur skenario yang ada, Kangman menaburkan garam di atas luka si pecemburu itu dengan mengiyakan ucapannya. Ini membuat Hyunsu menyeringai puas karena dia bisa menyiksa pasangan baru gadis itu. Tembakan pertama pun dilepaskan. Kangman menghindar dengan mudah, lalu mempertanyakan mengapa dia begitu tidak sopan dengan menembak tanpa peringatan. Entar bagaimana si mesum ini merasa memiliki Haeyeon, hingga dia rela melakukan apa saja demi mendapatkannya. Merebut pistol itu dari tangannya dengan sangat lihai. Pembunuh bayaran nomor 1 itu penasaran dengan motivasi awalnya yang begitu terobsesi pada Haeyeon. Mereka memutuskan untuk bertaruh dalam permainan menembak, di mana pemenangnya akan mengambil semuanya. Hanya satu hal kecil, pistol yang diarahkan jagoan kita ke si rambut pirang sekarang bisa menghabisi Hyunsu dalam satu tembakan. Ini pertarungan sungguhan. Sekarang mari kita lihat apa yang membuat Hyunsu menjadi segila ini dari awal. Dia mengetahui dari internet bahwa video pribadinya bocor, dan mencurigai si tukang servis ponsel sebagai pelakunya. Si rambut pirang sangat ingin membunuh bajingan itu detik itu juga. Namun tiba-tiba muncul seorang pria berjas rapi yang duduk santai di dalam kamarnya. Pria itu meyakinkan si rambut pirang bahwa dia tidak bisa diselamatkan lagi. Videonya sudah terlanjur viral. Semua orang tahu kelakuannya yang menyedihkan. Berlatih urusan ranjang sendirian dan merekamnya hanya untuk evaluasi diri. Hal menjijikkan yang bahkan membuat pria berkacamata itu merasa nyeri. Namun ada hal yang lebih parah. Hyunsu memiliki senjata yang sangat berbahaya, menjadikannya target yang sangat sempurna untuk sebuah skandal. Hyunsu yang emosinya sedang meluap langsung menuntut penjelasan mengenai identitas pria asing tersebut. Setelah beberapa saat, pria misterius itu akhirnya menjelaskan siapa dirinya. Sebuah organisasi yang mencari untung dari menyebarkan konten provokatif. Dia datang ke sini hanya untuk merekrut bakat luar biasa seperti Hyunsu, yang memiliki potensi besar dan telah memikat hatinya. Dengan kata lain, ini adalah tawarannya untuk merekrut anak itu ke pihak mereka. Kembali ke situasi sekarang, taruhan gila ini masih terus berjalan. Ancaman Kangmin nyata sekali, tapi Hyunsu sepertinya mulai kehilangan nyali. Si gila ini menempelkan pistol tepat di kepala lawan. Menantangnya menarik pelatuk agar tidak dicap penakut. Sial baginya, sang pembunuh tidak punya rasa takut dan langsung menarik pelatuk. Daya dorongnya membuat bocah pirang itu terpantam, lalu mengerang kesakitan di lantai. Tapi Kangmin terkejut saat menyadari pistol itu ternyata hanya berisi peluru karet. Padahal dia sudah meminta kiriman peluru tajam yang asli. Sambil bangkit perlahan, Hyunsu mengejek betapa konyolnya jika Kangmin berani membawa senjata api. Sungguhan di sekolah. Dia menarik pistol lain dari balik jaket, lalu menembak langsung menembus bahan kulitnya. Sebuah serangan kejutan yang cukup cerdik. Sayangnya trik murah itu tidak mempan pada pembunuh elit kelas kakap ini. Sambil menghindari berondongan peluru, Kangmin mulai heran apakah senjata itu benar-benar mainan. Kekuatan tembakannya mematikan. Jelas sekali bahwa senjata rakitan ini dibuat oleh seorang profesional. Yang entar bagaimana jatuh ke tangan Hyunsu.
Tanpa berniat menjawab sepatah kata pun, dia terus memberondong jagoan kita. Kang Min sangat mengenali jenis senjata itu. Tapi heran, mengapa si pirang ini tidak pernah mendekam di penjara karenanya. Ini menimbulkan kecurigaan besar bahwa ada organisasi baru yang menyokongnya dari balik layar. Kelompok misterius bernama Network yang hampir tidak memiliki rekam jejak. Sindikat kriminal terbesar yang jaringannya tersebar di seluruh negeri. Taktik mereka adalah memanfaatkan para pelajar dalam sel-sel kecil guna mempertahankan dominasi kuat. Berkat sistem unit mandiri seperti ini, menjadi sangat sulit untuk melacak apa sebenarnya tujuan akhir dari organisasi tersebut. Namun bagi Kang Mil, misinya adalah memburu mereka sampai ke akar-akarnya. Satu-satunya petunjuk tentang target tugasnya hanyalah keterlibatan mereka dengan jaringan misterius bernama Network tersebut. Lewat struktur sel yang serupa, sang Ace of Spades akan terus melangkah menuju target yang ditakdirkan mati di tangannya. Orang yang kini sedang menunggunya. Saat Kang Min sedang asyik berpikir sendiri, Hyun Soo tiba-tiba merangsak maju karena merasa kehadirannya hanya dianggap lelucon. Padahal bocah pirang ini juga bagian dari organisasi itu. Batu loncatan pertama yang Kang Min butuhkan untuk mendekat. Lucu sekali melihat si pirang hampir kehilangan akal sehatnya hanya karena merasa Kang Min telah merebut gadis pujaannya. Ditambah sekarang dia kalah telak saat bertarung. Padahal jagoan kita hanya sibuk memikirkan bagaimana cara melacak target yang sesungguhnya. Berada di posisi terdesak dekat dinding, Hyun Soo langsung mengarahkan tembakan ke kepala Kang Min. Namun sekali lagi, Kang Min tiba-tiba menghindar secepat kilat layaknya karakter dalam anime Dragon Ball. Tembakan dilepaskan begitu saja. Berondongan serangan langsung menghantam wajah Hyun Soo. Disusul hantaman keras gagang piston ke kepalanya hingga menabrak dinding. Pertarungan ini berakhir sangat memalukan bagi pecundang itu. Kang Min mencaci kebodohan anak ingusan ini. Sementara Hyun Soo malah bertingkah seolah dirinya adalah korban paling tersakiti. Dialah penguntit brengsek yang terus meneror Hyeon lewat pesan spam. Tidak mau menerima kenyataan bahwa nomornya sudah diblokir. Dia berubah menjadi psikopat hanya karena gadis itu pernah sekali memujinya dalam permainan menembak. Dia merasa terhina karena setelah itu Hyeon tidak pernah meliriknya lagi. Bagi dia, dialah korbannya. Tingkat delusi si pirang ini sukses membuat sang pembunuh berdarah dingin kebingungan. Kembali mengacungkan senjatanya. Hyun Soo berteriak histeris layaknya orang gila bahwa semua tindakan kejinya dilakukan demi cinta. Betapa gilanya dia mencintai Hyeon yang pingsan. Bahwa dia rela mempertaruhkan segalanya hanya demi sebuah obsesi cinta. Dan kalau dia tidak bisa memilikinya, bocah ini siap menghabisi keduanya sekaligus. Dia benar-benar merasa sedang main film. Kang Man sendiri tidak menduga jalan pikiran sekonyol ini. Si pirang mengancam akan mengirim mereka langsung ke akhirat. Hujan peluru langsung dimuntahkan tanpa ampul, menghabiskan seluruh isi magasin tanpa sisa. Ini adalah serangan terakhirnya, upaya nekat yang tersisa. Untungnya, Kang Man sudah menyembunyikan Hyeon di balik mesin kokoh yang sukses menahan semua peluru itu. Hyun Soo tidak habis pikir kenapa cowok ini nekat pasang badan menembus hujan peluru demi seorang gadis. Berbuat sejauh itu hanya demi menyelamatkan satu nyawa. Pikiran si pecundang ini malah makin sesat dan kacau. Dia dihantui ketakutan kalau mereka berdua diam-diam punya hubungan yang sangat intim. Sengaja memancing emosinya, Kang Man mengiyakan delusi mesumnya tentang apa yang dia lakukan dengan Hyeon. Padahal semua itu bohong belaka. Amarah itu membuat Hyun Soo langsung hilang kendali. Tapi permainan sudah usai saat sebutir peluru menghancurkan pistolnya. Darah segar pun muncrat. Si brengsek itu menjerit histeris karena jari-jarinya hancur terkena tembakan telak tadi. Sang pembunuh menyuruhnya diam atau dia akan menghabisi seluruh sisa lengan tangannya itu. Senjata miliknya adalah Glock Parabellum. Dan tembakan kedua serta seterusnya adalah peluru sungguhan. Benar sekali, sejak awal Kang Man memegang kendali penuh dan cuma menipunya lewat tembakan tipuan pertama. Hyun Soo menolak menerima takdirnya. Dia lari terbirit-birit mirip adegan terakhir Light Yagami di anime Death Note. Permainan mereka sudah selesai. Sambil tersenyum tipis, Kang Man mengejeknya karena tidak mencoba kabur dari awal saja. Sekarang kita berpindah ke sebuah cave pelayan yang cukup ramai. Si pecundang ini langsung menabrak seorang pelayan perempuan sambil meracau tidak jelas. Dia berlari ketakutan setengah mati.
Sedangkan Kang Man cuma berjalan santai di belakangnya bagai malaikat pencabut nyawa. Hebatnya, sekencang apapun dia berlari, dia masih sempat berlagak jadi korban paling tersakiti. Merasa seolah seluruh dunia sedang berkomplot jahat untuk menindas dirinya. Kang Man sendiri mulai muak dengan drama-drama tidak penting ini. Tapi untunglah, dia sudah tiba di lokasi tujuan. Kini saatnya seluruh dunia melihat kedok asli dari seorang Hyun-soo yang sebenarnya. Lewat layar raksasa di atas gedung, sebuah rekaman video yang sangat menarik pun diputar. Papan reklam digital itu menampilkan rahasia memalukan Hyun-soo ke mata seluruh penduduk kota. Lengkap dengan bagian di mana dia curhat kalau pusaka pribadinya berukuran mikro. Sumpah, mending menghilang saja daripada harus menanggung malu sambil menutupi bagian bawahnya yang seukuran kacang itu. Kang Man benar-benar terhibur melihatnya. Lalu berjalan mendekat untuk membisikkan bahwa dialah dalang di balik semua ini. Lucunya, Hyun-soo malah nekat mencoba menyerang balik ke arah jagoan kita, padahal baru beberapa detik lalu dia lari ketakutan. Bocah labil ini memang sama sekali tidak punya pendirian. Sampai-sampai truk yang lewat pun gemas dan langsung menabraknya hingga terpental sangat jauh. Wajah Hyun-soo di layar raksasa seolah menatap jasadnya sendiri dengan tragis. Sementara Kang Man pergi dengan sedikit kesal karena rencana awalnya berantakan. Tapi tidak masalah, toh pada akhirnya si brengsek itu memang ditakdirkan untuk mati. Keesokan harinya di sekolah, kabar kematian tragis Hyun-soo langsung menyebar dengan sangat cepat. Semua murid sibuk menggosipkan kronologi bagaimana dia bisa sampai tertabrak truk. Bahkan sisi negara ikut dihebohkan oleh video viral tersebut dan waktu kematiannya yang sangat pas. Sekolah mereka mendadak kedatangan selebritis baru, walau jalurnya agak sedikit kurang normal. Sementara itu, Haeyeon hanya menghela napas kesal karena hari pertemuan ulangnya malah kacau balau. Seperti ini, kepalanya langsung pusing begitu mengingat kembali pertemuan traumatis mereka. Dia tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Satu-satunya memori yang tersisa adalah saat dia menindihnya lalu mendadak pingsan. Ada sesuatu dari suara Kang Man yang melintas di pikirannya, walau dia belum bisa menghubungkannya. Saat terbangun lagi, dia bukan diurus oleh cowok itu, melainkan sudah dibawa pergi oleh pria berjas. Si kacamata sendiri yang turun tangan mengurusnya demi menghapus semua jejak keterlibatan organisasi mereka. Bahkan mereka sampai tega menghapus paksa seluruh ingatan Hyun juga. Perasaannya tidak tenang saat merenung, tapi jujur saja, tidak ada yang peduli padanya. Kembali ke Kang Man, kawan kita ini sedang menghadapi masalah terbesarnya lagi, yaitu kehabisan rokok. Dia benci memakai identitas bocah 17 tahun, membuat dirinya mustahil membeli rokok secara legal. Padahal, masih banyak urusan penting lainnya yang harus segera dia selesaikan. Dan saat dia sedang meratapi kekesalannya itu, pria berkacamata yang sama tiba-tiba muncul entah dari mana untuk menemui Kang Man secara langsung. Dia meminta maaf karena mengganggu, meski sebenarnya sangat kagum dengan penyamaran hebat Kang Man. Bahkan dia sampai menyodorkan kartun nama mereka kepadanya, memastikan bahwa mereka memang bagian dari organisasi jaringan tersebut. Sesuai dugaan, semua ini berjalan persis seperti rencananya. Seluruh insiden yang melibatkan Hyun-soo kini mustahil untuk diabaikan begitu saja oleh organisasi. Jadi, mereka terpaksa menampakkan diri kepada jagoan kita demi mencari tahu apa tujuannya. Perkenalan yang sama pun diulang lagi kepada Kang Man, dan mulai hari ini, misi penyusupan sesungguhnya ke dalam organisasi pun dimulai dengan dia menyamar sebagai anggota kelas bawah. Setiap langkah akan menuntunnya ke tujuan utama sampai akhirnya dia bisa menjangkau target utamanya. Ya, itu sih cara biasa. Dalam struktur sel, para pencari bakat berada di bagian kelompok atas. Berkat hal itu, seseorang bisa langsung berkomunikasi dengan sang bos besar. Kang Man menyuruh si kacamata memimpin jalan, karena dia sudah tidak sabar bertemu bos mereka. Lagi pula, tas kecil yang dia bawa itu sebenarnya berisi pistol yang dari tadi sudah diarahkan ke jantung si kacamata. Kita beralih ke kilas balik sesaat sebelum Kang Man berangkat ke Korea untuk menjalankan misinya. Dia datang menemui seorang wanita pirang cantik dengan aura yang sangat menggoda. Mereka bahkan sempat menyebut ChatGPT dalam obrolan. Jadi kalian tahu sendiri kan seberapa majunya dunia ini. Wanita itu mengambil sebilah gunting tajam dan langsung melemparkannya tepat ke arah wajahnya.
kartu asekop andalannya berhasil menepis serangan menyebalkan tersebut. Dia bercanda tentang butuh banyak bantal empuk untuk bisa tidur nyenyak di malam hari. Dan ya, melihat aset wanita itu, rasanya kawan kita datang ke tempat yang sangat tepat. Selain obrolan genit mereka, Kang Man datang membawa satu pertanyaan yang cukup mengganjal. Biasanya, setiap kali organisasi memberikan tugas baru, mereka selalu dibekali identitas palsu. Tapi misi kali ini justru memakai data asli Kang Man. Dia meyakinkan bahwa itu hadiah dari organisasi yang akan membebaskannya setelah tugas terakhir ini selesai. Ya, tawaran kebebasan memang selalu terdengar sangat menggoda, tapi rasanya janggal karena menghabisi tokoh penting biasanya selalu berurusan dengan uang. Ditambah lagi, sulit dipercaya ada orang Korea yang nilainya setara dengan kebebasan itu sendiri. Pada akhirnya, wanita itu pun tidak tahu apa sebenarnya rencana tersembunyi para atasan. Dia hanya bisa membagikan informasi yang sudah benar-benar terverifikasi saja. Sebuah fakta penting akhirnya sampai ke tangan Kang Man saat itu. Saat itulah dia mengetahui bahwa organisasi jaringan tersebut menggunakan struktur berbentuk sel. Paling banter, bakal cuma bisa dapat daftar beberapa nama anggota mereka. Target misi pertamanya sederhana, hubungi anggota pertama organisasi itu. Dengan kata lain, dia bakal main rumah-rumahan dengan teman sekelasnya, lalu melacak target utama. Seperti kelopak bunga yang rontok, si gadis yakin anggota ini punya koneksi kuat untuk memancing keluar organisasi mereka. Kembali ke masa sekarang, Kang Min langsung minta diantar ke bos mereka. Si pria langsung menegaskan bahwa dia tidak akan melakukannya, bahkan jika nyawanya terancam melayang. Jagoan kita pura-pura sedih karena dianggap mengancam, sebelum mendadak menembakkan pistol mainan ke arahnya. Ini membuat si kacamata bingung setengah mati karena tidak menyangka Kang Min cuma menembakkan peluru plastik. Agak mengejutkan melihat bocah 17 tahun keluyuran sambil menenten pistol mainan. Padahal, Kang Min menyembunyikan fakta kalau dia sebenarnya membawa pistol sungguhan. Hal yang sama juga berlaku bagi lawan bicaranya. Pria itu yakin anak sekolah tidak mungkin punya barang berbahaya seperti itu. Ditambah lagi, dia sudah menghitung semuanya sejak awal. Bobot senjata yang terlalu enteng, polesan cat luar, hingga bunyi tembakannya terdengar sangat meyakinkan sebagai mainan. Semuanya terasa palsu. Kang Min terkesan. Tapi pria berkacamata itu penasaran, ingin menanyakan satu hal kecil. Dia penasaran kenapa anak SMA bau kencur nekat mendekati organisasi kejam seperti mereka. Rasanya aku mulai sadar. Ini perang urat saraf antara dua manipulator ulung yang saling mengecoh. Kang Min langsung pasang muka polos ketakutan seperti habis mendengar rahasia besar negara. Dia mengingatkan pria jas rapi itu bahwa dialah yang pertama kali mendekati anak sekolah biasa ini. Pertemuan pertama mereka belum menghasilkan apa-apa. Jadi si kacamata menawarkan pertemuan berikutnya di lokasi yang tertera di kartu nama itu. Sebelum pergi, pria itu meninggalkan teka-teki. Dia berujar santai bahwa pistol mainan tadi seharusnya tidak meninggalkan bau mesiu yang menyengat. Singkat cerita, jagoan kita mulai sadar kalau si kacamata ini bukan lawan yang sembarangan. Dia juga pembunuh bayaran profesional, persis sepertinya. Kita kembali ke markas, tempat Kang Min merapikan semua catatan misinya, menghubungkan petunjuk tentang struktur dan niat busuk organisasi tersebut. Target mereka tampaknya membuat masalah sosial demi keuntungan finansial. Tapi petunjuk yang dia kumpulkan mengisyaratkan ada rahasia gelap lain di baliknya. Dia menemukan sebutir pil misterius di dalamnya saat sedang berbincang dengan si Piran. Gadis itu menegaskan bahwa sindikat kriminal raksasa tersebut menguasai seluruh dunia bawah tanah. Itulah esensi dari jaringan rahasia mereka. Nuansanya mirip. Mereka bahkan mengelola hotel kasino mewah persis seperti kelompok lama Kang Min. Tapi aksi mereka jauh lebih rapi karena aparat hukum Korea tidak mudah dikelabui begitu saja. Memanfaatkan anak di bawah umur untuk memperluas jaringan. Masih banyak sekali rahasia kelam mereka yang belum terungkap ke permukaan. Salah satunya adalah kenyataan bahwa mereka mungkin setara dengan organisasi Bathala sendiri. Tapi fakta bahwa Kang Min sudah berhasil memancing perhatian mereka begitu cepat membuktikan betapa mengerikannya kemampuan tempur yang dia miliki. Tapi dia sadar situasi ini masih terlalu rumit untuk dihadapi. Meski dia menyelidiki semua petunjuk, ratusan kesimpulan tetap belum menuntunnya pada target utama pria misterius bernama Lisan.
Untuk menjangkaunya, dia harus memutar otak lebih keras. Sambil mengeluarkan miniatur Hyun Soo demi menjelaskan strateginya. Sangat disayangkan, si pirang harus tewas mengenaskan ditabrak truk. Padahal dia belum sempat memeras informasi berharga darinya. Bersiaplah untuk kejutan berikutnya, kita berpindah ke rumah sakit dan coba tebak siapa di sana. Hyun Soo langsung shock berat melihat berita kematian dirinya sendiri di TV. Dia masih saja merasa menjadi korban dunia yang kejam sementara sang dokter juga asik mengejeknya. Hyun Soo menyebut Kang Man sebagai peretas gila yang niat sekali hanya untuk menghancurkan hidupnya. Dia bahkan ingat betul bagaimana pria itu menodongkan pistol asli ke arahnya. Tapi bagi dokter kisah itu terdengar sangat konyol. Mana ada teknik menembak ala Amerika di Korea. Sangat tidak masuk akal jika ada yang mempercayai cerita konyol itu. Dengan tatapan dingin dokter itu mendekat sambil mengejeknya karena gagal memberikan informasi penting apapun. Sambil mengeluarkan jarum suntik, dia langsung menyuntikkan cairan misterius ke dalam selang infusnya. Sambil berbisik bahwa kehidupan berharga milik Hyun Soo kini telah resmi berakhir. Si rambut pirang masih kebingungan, tidak memahami maksud dari ocehan sang dokter barusan. Sebelum dia sempat menyadari apa yang sedang terjadi, kesadarannya perlahan mulai menghilang. Skenario pembunuhannya sangat rapi, yaitu Hyun Soo tewas akibat kesalahan fatal pemberian obat oleh staf medis. Hyun Soo masih tidak mengerti apa yang terjadi dengan kedua tangannya yang kini terborgol erat di ranjang. Walau dia menangis memohon, pria kejam itu tidak goyah sedikit pun. Dia justru mulai memperkenalkan dirinya dengan tenang. Dia ternyata anggota dari organisasi rahasia yang selama ini merawat Hyun Soo, yaitu The Network. Akhir hidup si pirang sangatlah tragis. Hyun Soo mengerang kesakitan luar biasa saat darah mulai mengalir deras keluar dari setiap lubang. Tubuhnya menuju kematian. Melihat reaksi mematikan dari racun itu, sang dokter justru merasa sangat kagum. Sekarang kita beralih ke pertemuan Kang Man dengan perwakilan organisasi The Network. Dia sampai di tempat pertemuan, namun tidak menemukan satu orang pun. Tiba-tiba seorang pemuda berlari terengah-engah menghampirinya sambil terus meminta maaf karena sudah datang terlambat. Kang Man merasa kecewa dengan pertemuan pertama ini dan langsung bertanya, kemana perginya pria berjas kemarin. Dia mulai curiga kalau semua hal ini hanyalah sebuah penipuan yang sangat murahan. Pemuda berjaket hoodie itu meyakinkan kalau dia hanya bersikap rendah hati karena mobil mewahnya ada di sebelah kiri. Dia punya Rolls Royce sendiri, tapi pura-pura sangat butuh uang. Kang Man mencium aroma kesuksesan dan siap bekerja keras untuk kelompok barunya ini. Mereka segera masuk ke mobil untuk memulai perjalanan. Demi menjaga penyamarannya, Kang Man bertingkah konyol dengan mengeluarkan kepalanya dari jendela sambil mengoceh soal mesin mobil. Teman seperjalanannya langsung memintanya untuk tenang agar tidak terjadi hal buruk, seperti kecelakaan mengerikan yang bisa langsung menghancurkan tulang belakang atau tengkorak kepalanya dalam sekejap. Belum lagi risiko tertabrak oleh kendaraan lain dari belakang yang juga sangat berbahaya bagi nyawanya. Penjelasan yang kelewat detail itu tentu saja membuat Kang Man merasa sedikit merinding. Dia bertanya apakah pria itu memang ahli dalam mempelajari kematian manusia. Mendengar itu, sang pengawal menyindir bahwa Kang Man pasti jauh lebih paham soal hal tersebut. Berusaha tetap tenang, jagoan kita memilih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi pengawal itu bisa melihat topengnya dan langsung menyebutkan nama sandi pembunuh bayarannya, yaitu Edge of Spades of Bathala. Bisikan nama sandi itu langsung membuat jagoan kita membeku karena tidak menyangka rahasianya terbongkar semudah ini. Sebagai gantinya, pengawal misterius itu mengulurkan tangannya dengan sangat sopan untuk berkenalan. Dia meyakinkan Kang Man bahwa dialah orang yang selama ini dicari-cari oleh sang pembunuh legendaris. Namanya adalah Lee San.